Rani tengah hamil 6 bulan saat ia pergi ke klinik untuk USG. Suaminya, Serka Tama, sedang dalam tugas pengamanan perbatasan selama 2 minggu. Karena itulah, ia pergi sendiri ke klinik terkenal di kota. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Dokter yang menangani, Dokter H, meminta asistennya keluar, lalu mulai melakukan prosedur USG sambil melempar candaan tidak senonoh. Tangannya tidak hanya menyentuh bagian yang diperlukan. Dokter meraba susu Rani dan vagina Rani lalu Rani syok, ketakutan, dan hanya bisa terdiam sambil menangis diam-diam. Sepulang dari klinik, ia tak langsung bicara. Tapi saat Tama pulang dari dinas dan melihat istrinya berubah, ia tahu ada yang salah. Malam itu, dengan pelan, Rani menceritakan semuanya. Tama hanya diam, wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Namanya siapa? Tanyanya singkat. 2 hari kemudian, Dokter H ditemukan terkapar di dalam mobilnya. Tubuhnya dipenuhi luka, bukan luka mematikan, tapi cukup untuk membuatnya trauma seumur hidup. Kamera CCTV di parkiran rusak. Polisi menyebutnya perampokan gagal, tapi tak ada barang yang hilang. Tama tak pernah bicara tentang kejadian itu, bahkan pada Rani. Tapi ia kembali jadi suami yang sama, penyayang, penuh perhatian. Rani tahu, sesuatu sudah dibayar tuntas. Dengan caranya sendiri, dan bayi dalam kandungan mereka, lahir sehat, diberi nama Adra, yang berarti keadilan. Seragam ganda, di sebuah kota kecil yang tenang, bernama Sumberjati. Nama Bribka Haris dikenal sebagai polisi teladan. Selalu ramah menyapa warga, aktif dalam kegiatan sosial, bahkan sering membantu anak-anak sekolah menyeberang jalan. Tak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang teduh, ia menyimpan rahasia kelam. Selama hampir 2 tahun, Haris menjalankan bisnis haram sebagai bandar judi online. Dengan menggunakan jaringan VPN dan server luar negeri, ia mengelola situs perjudian bertajuk Jaya 88, menyasar warga lokal dengan janji keuntungan cepat. Bisnisnya berkembang pesat, terutama karena ia pandai menutupi jejak, bahkan sering menggagalkan penggerebekan palsu untuk menaikkan citra. Namun, semua berubah saat unit Cyber Polda Jawa Timur mencium anomali transaksi keuangan dari salah satu rekening Haris. Dana miliaran rupiah keluar masuk tiap bulan, tidak sebanding dengan gajinya sebagai anggota polisi. Mereka mulai melakukan pengintaian diam-diam selama 3 bulan. Malam itu, Haris sedang berada di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, yang diam-diam ia jadikan sebagai markas operasional. Di dalamnya, puluhan komputer dan server beroperasi, dikelola oleh beberapa pemuda yang ia rekrut dari kampus-kampus IT. Ia merasa aman. Sampai suara keras terdengar. Polisi, semua tangan di atas kepala. Penggerebekan berjalan cepat, tak ada perlawanan. Hanya wajah pucat dan mata bingung. Haris tak berkata apa-apa saat diborgol oleh rekan seangkatannya sendiri. Di matanya, hanya ada penyesalan dan ketakutan. Di ruang interogasi, ia akhirnya mengakui semuanya. Motifnya sederhana, frustrasi dengan penghasilan yang tak cukup dan keinginan cepat kaya. Ia tak pernah menyangka akan terperangkap dalam labirin yang ia bangun sendiri. Kasus ini menggegerkan publik, kepercayaan pada institusi terguncang, Kapolres Sumberjati dicopot, dan Haris kini terancam hukuman 20 tahun penjara atas pelanggaran UU ITE dan tindak pidana pencucian uang. Di balik jeruji besi, Haris kini hanya bisa mengingat suara sirine malam itu, pengingat terakhir dari kehidupan yang ia rusak dengan tangannya sendiri.